Masa depan Rafael Leao bisa menjadi bukti seberapa serius Redbird ingin membangun AC Milan. Rafael Leao menjadi bintang kemenangan Derby della Madonnina untuk Milan kemarin malam. Laga panas ini semakin melambungkan namanya berkat keberhasilannya mencetak 2 gol dan 1 assist. Pada kesempatan sebelumnya, pemain sayap Portugal itu dilaporkan menjadi subjek tawaran mendekati 100 juta euro pada hari-hari terakhir sesi transfer dari Chelsea asuhan Thomas Tuchel. Kontrak Rafael Leao berjalan hingga Juni 2024 dan negosiasi untuk perpanjangan belum benar-benar berjalan. Para petinggi baru AC Milan berada di tribun dalam laga Derby Milan kemarin dan kini manajemen bisa fokus penuhnya pada negosiasi perpanjangan kontrak para pemain Milan, termasuk kontrak Rafael Leao. Kepastian masa depan Rafael Leao di San Siro akan menjadi bukti bahwa pemilik baru AC Milan benar-benar serius membangun masa depan klub dan tidak menjadikan Rossoneri sebagai klub penjual bintang. Meski demikian, Redbird akan tetap mengikuti jejak Elliott yang tak ingin ditekan oleh para pemain yang menginginkan gaji besar di dalam klub. Sebuah hal yang membuat mereka kehilangan Donnarumma dan Calhanoglu dengan Frank Kessie secara gratis. Agen Leao, Jorge Mendes, telah meminta gaji sekitar 7 juta euro per musim. Gaji sama yang diperoleh oleh Ibrahimovic musim lalu. Tetapi proposal Milan diyakini mendekati 4,5 juta euro. Kenaikan gaji Leao itu pasti karena pemain berusia 23 tahun itu masih dalam kesepakatan upah sebesar 1,5 juta euro per musim yang sama yang ia tanda tangani ketika pertama kali tiba dari Lille pada tahun 2019 silam. Ada masalah lain terkait Leao, yaitu kasus pengadilan yang mana ia kalah dari Sporting Lisbon karena pemutusan kontrak sepihak pada 2018, yang berarti dia berutang kepada klub Portugal itu sebesar 20 juta euro. Itu akan dicicil dengan cara mengambil sekitar 20% dari gajinya sampai hutangnya dilunasi. Jadi alasan Leao untuk menuntut gaji tinggi cukup masuk akal, selain juga karena performanya yang memang layak dihargai mahal. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Gary Cardinale bersedia memenuhi permintaan gaji Leao. Kita tunggu saja karena negosiasi perpanjangan kontrak para pemain Milan baru akan dimulai. Fikayo Tomori ungkapkan, "Kami adalah keluarga." Fikayo Tomori tak sanggup menahan luapan kebahagiaannya setelah AC Milan sukses melompat Inter Milan dengan skor 3-2. Dalam pertandingan ini, Tomori tampil penuh selama 90 menit dan ia menjadi sosok tak tergantikan dalam pertahanan Rossoneri sepanjang musim ini. Kepada awak media, setelah pertandingan Derby Milan selesai, bek Inggris itu menyebut jika AC Milan adalah sebuah keluarga dan dia ingin tim terus seperti ini. "Saya sangat senang, itu adalah pertandingan penting, kami senang. Sekarang mari kita lanjutkan. Kami sangat bersemangat, kami adalah keluarga, semua orang berlari untuk semua orang. Kami harus terus seperti ini," tutur Tomori kepada Milan TV. "Dalam 3 pertandingan kami tertinggal dan kami perlu meningkatkan ini, tapi hari ini yang paling penting adalah 3 poin." Adapun seusai pertandingan, seluruh skuad Milan merayakan kemenangan di dalam Stadion San Siro dengan para fans dan diiringi lagu Violins on Fire. AC Milan sepertinya tak boleh lama berpesta pora dan harus segera fokus menatap laga perdana di Liga Champions dengan melawan RB Salzburg pada hari Rabu nanti. Scaroni tegaskan bakal tetap jadi presiden Milan. Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, membantah rumor yang menyebutkan ia akan meninggalkan klub dengan menegaskan ia bakal tetap menjadi presiden. Sebuah pernyataan yang dalam website resmi klub awal pekan ini memberikan konfirmasi bahwa Redbird Capital kini merupakan pemilik baru Rossoneri setelah menyelesaikan akuisisi klub dari kompatriot mereka, Elliott Management.
Sebelumnya, telah santer beredar rumor bahwa Scaroni akan meninggalkan jabatannya sebagai presiden Diavolo untuk menjadi CEO Yayasan Milan Cortina 2026. Ia lantas menanggapi isu tersebut di Piazza Diaz di Milano dalam acara peringatan 40 tahun kematian Jenderal Carlo Alberto. Saya menyukai Milan, saya menyukai Cortina, saya menyukai Olimpik, tetapi saya memiliki begitu banyak komitmen yang saya memandangnya sebagai tugas yang mustahil. Ujarnya sebagaimana dikutip dari Pianeta Milan. Saat Anda memiliki sebuah posisi, maka Anda juga harus melakukan segalanya. Bagaimana saya melakukan semua hal yang harus saya lakukan? Apakah saya akan tetap menjadi Presiden Rossoneri? Tentu saja, saya adalah fans Rossoneri dan saya memiliki semacam kepuasan kecil dengan Rossoneri. Kita sepakat. Tentu saja masih ada sejumlah posisi yang perlu diputuskan setelah akuisisi Rossoneri oleh Redbird dituntaskan beberapa waktu lalu, termasuk jabatan CEO mengingat kontrak Ivan Gazidis akan berakhir pada November mendatang. Menarik disaksikan bagaimana kelanjutan sosok-sosok yang selama ini menjadi pentolan klub, termasuk sang presiden, meski yang bersangkutan sudah memberikan pandangannya. Revolusi lini tengah AC Milan lupakan Frank Kessie. Kehilangan Frank Kessie yang memutuskan untuk hengkang ke Barcelona nyatanya tak memberi efek berarti bagi AC Milan musim ini. Di Liga Italia, AC Milan belum pernah merasakan satupun kekalahan hingga pekan yang kelima. Anak asuhan Stefano Pioli itu sukses memenangkan pertandingan Liga Italia sebanyak 3 kali dan merasakan 2 kali hasil imbang. Terakhir dalam laga bertajuk Derby della Madonnina menghadapi Inter Milan, Rossoneri sukses memetik 3 poin dengan mengalahkan pasukan Simone Inzaghi itu lewat skor 3-2. AC Milan saat ini pun bertengger di peringkat 2 klasemen Liga Italia atas kumpulan 11 angka. Oliver Giroud dan kawan-kawan hanya kalah agresivitas gol dari sang pemuncak klasemen Napoli. Kans untuk mempertahankan Scudetto pun berada di pundak AC Milan meski harus kehilangan sang regista andalan, Frank Kessie. Pioli tentu tak ambil pusing dengan hengkangnya pemain asal Pantai Gading itu. Dalam skuad Rossoneri memiliki 2 panglima perang elit di lini tengah, adalah Sandro Tonali dan Ismail Benacer, 2 regista yang menjadi denyut nadi dan sutradara handal dalam mengatur tempo permainan AC Milan. Mereka berdua bahu-membahu menjadi tumpuan lini tengah Rossoneri, baik saat dipasangkan ataupun bermain bergantian mengawal lini tengah Rossoneri. Keduanya selalu mampu menampilkan permainan yang mengesankan. Banyak yang menyebut Tonali merupakan titisan Andrea Pirlo dari posisi, cara bermain dan gaya rambutnya yang memang 11-12 dengan Pirlo. Nyatanya kemiripan tersebut bukan sekedar omongan belaka. Dari segi kemampuan, Tonali punya kans untuk menjadi salah satu gelandang komplit yang dimiliki Milan. Visi bermainnya sangat baik. Ia juga memiliki kemampuan passing dan dribble yang mumpuni. Kemampuan passing dan dribble Tonali membuat aliran bola di lini tengah menjadi lebih encer. Tonali dapat membantu Milan keluar dari pressing lawan ketika menerima bola di kedalaman. Kemampuan bertahan dan etos kerja Tonali juga sepantasnya mendapat pujian. Ia menjadi penghalau serangan lawan dari lini tengah. Jika bisa memiliki kemampuan para legenda, aku akan jadi pemain yang sempurna. Kupikir aku punya kesamaan dengan Pirlo. Namun aku pun selalu ngotot dalam bermain, jadi aku juga punya sedikit Gattuso dalam diriku, kata Tonali dilansir dari Football Italia. Di samping itu, Ismail Benacer adalah jawaban saat Milan membutuhkan keseimbangan dan kreativitas permainan. Pemain berdarah Aljazair itu memiliki karakter bermain ofensif dan apik dalam hal mengatur tempo serangan. Benacer di Milan bermain sebagai penghubung antara lini tengah dan lini depan. Ia kerap turun menjemput bola kemudian melakukan progresi ke depan dengan umpan-umpan pendek dan melakukan dribble untuk menerobos lini tengah lawan. Ia juga sering dimainkan Pioli untuk menjadi playmaker yang mendongkrak lini depan Milan saat mengalami kebuntuan. Bahkan kehebatan Benacer juga pernah mendapatkan pujian dari Ronaldo saat keduanya masih bermain untuk Empoli dan Juventus. Saya sangat kagum dengan pemain Empoli yang bernomor punggung 10, Ismail Benacer. Dia bisa menjadi seorang pemenang di masa depan, kata kapten timnas Portugal tersebut dilansir dari Football Italia. Apa yang dilontarkan Ronaldo 2 tahun lalu pun perlahan mampu dibuktikan Benacer. Mentalitas pertandingan dan kontribusinya untuk AC Milan terus memberikan hasil positif untuk Rossoneri. Ya, Ismail Benacer dan Sandro Tonali adalah jawaban ketika AC Milan membutuhkan kreativitas serta keseimbangan di lini tengah dalam skema 4-2-3-1 yang dipakai Pioli. Benacer dan Tonali harus saling terhubung lewat kemampuan bertahan dan menyerang yang baik dari keduanya. AC Milan seharusnya mampu melakukan transisi bertahan ke menyerang dengan baik. Tak hanya itu, pergerakan dan penempatan posisi Benacer dan Tonali dapat membuat Rossoneri memiliki banyak opsi saat membangun serangan dari belakang. Keduanya dapat membuka jalur umpan dan memudahkan para pemain bertahan Milan untuk melakukan passing dari kaki ke kaki. Benacer dan Tonali juga mampu membuat
serangan Milan lebih bervariasi dan agresif. Keduanya memiliki visi bermain dan dribble yang mumpuni untuk merusak sistem pertahanan lawan. Di saat Frank Kessie kesulitan mendapatkan menit bermain bersama klub barunya, Barcelona, Tonali dan Benacer sukses membuat AC Milan dengan cepat move on darinya.